Tapi sistem negara ini, kebijakan-kebijakannya itu masih pusat yang kendalikan. Oke, tidak diberikan otonomi Seutuhnya. secara utuh kepada orang Papua. Tapi bahasa publiknya kan dikhususkan untuk orang Papua. Sepakat nggak ada pembagian Papua Pegunungan, Papua Pesisir? Sampai sekarang ini orang Papua tinggal di atas tanah sendiri, tapi sistem Indonesia membuat orang Papua itu seperti orang pendatang. Oke, saya senang banget hari ini bisa bicara lagi dengan kawan Papua, tapi ini pendatang baru. Orang sudah lama di NTB, tapi baru mau muncul di podcast. Biasanya di balik layar terus. Bung Tombol. Panggilnya Bung Tombol atau kawan Tombol? Kawan Tombol. Kawan Tombol saja ya? Oke, kawan Tombol. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Terima kasih. Selama ini selalu di belakang, di balik layar terus. Biar tidak terlihat. Biar kawan-kawan yang lain aja ya. Kawan Tombol, berarti ada hal yang perlu untuk kita bicarakan tentang mahasiswa Papua ya? Ya. Kalau saya di podcast sebelumnya itu bicara sama kawan Wene, dibilang kalau mahasiswa itu juga terbelah, terpecah. Benar itu? Benar. Tapi itu bukan mahasiswa Papua yang menjadi terpecah belah. Namun banyak yang masuk dalam tubuh mahasiswa Papua itu sendiri. Yang sengaja terpecah belah mahasiswa Papua. Oke, tujuan dari dipecah belahnya mahasiswa Papua itu apa? Karena mereka melihat bahwa mahasiswa Papua dimanapun di kota studi, itu mereka punya kesatuan itu sangat kuat, besar dan kuat. Dan anak-anak Papua kritis. Ya. Jadi mereka sengaja masuk ke celah-celah itu untuk mengobrak-abrik mereka punya persatuan kekompakan itu. Kawan Tombol dari Papua mana? Saya di Wamena. Wamena. Wamena itu termasuk wilayah pesisir atau pegunungan? Pegunungan. Pegunungan. Ya. Ini kawan Tombol, sepakat nggak ada pembagian Papua Pegunungan, Papua Pesisir? Ini kan mitos yang dibangun oleh negara. Dia sengaja memperpecah belah Papua ini. Papua ini kan satu tubuh Papua. Tapi dia sengaja membangun sebuah image dengan provinsi yang berbeda-beda. Ini kan dia sengaja memperpecah belah orang Papua. Nah, di sini mereka munculnya dia Papua Gunung, Papua Pantai. Dari dunia luar Papua, mereka menganggap orang pantai dengan orang pegunungan ini, orang pegunungan ini selalu bikin organ keributan, sedangkan orang pantai, nah sengaja mereka mengadu domba itu. Berarti termasuk Tombol ini adalah orang yang suka bring onar. Kalau dari kacamata di luar toh? Nah itu kan orang gunung ini, orang pegunungan ini. Itu kan kalau kita melihat dari kacamata di luar atau media-media Indonesia. Kita kan melalui media yang kita mengetahui kok ini orang Papua Pantai dengan orang Papua Pegunungan. Nah ini kan negara sengaja memperpecah belahkan orang Papua ini. Sebenarnya kita ini kan satu Papua. Iya. Sebelum ada provinsi dari Indonesia tuh satu Papua. Satu Papua. Nggak ada istilah Papua Pegunungan, Papua Pantai. Ya. Nah, yang ini kan saya sering diskusi sama Bung Nyamu, ya kan. Terus Wene itu tentang Papua kan. Kalau di Papua Pegunungan itu atau di kan Wene Nyamuk ini kan dari Ndungga. Nah, kalau di Wamena sama seperti kondisi di Ndungga juga. Kalau pembangunan di sana aman kan? Kalau pembangunan ini kan sebenarnya orang Papua sendiri kan mereka tidak meminta ini pembangunan ini. Nah, kasihlah otonomi khusus ini. Jadi di situ mulai membangun dua provinsi Papua dengan Papua Barat. Dikasih otonomi khusus. Tapi sistem negara ini, kebijakan-kebijakannya itu masih pusat yang kendalikan. Oke, tidak diberikan otonomi secara utuh kepada orang Papua.
Tapi bahasa publiknya kan dikhususkan untuk orang Papua. Tapi pada kenyataannya teman-teman tidak merasakan itu. Itu. Karena Masih dikendalikan dari pusat. masih dikendalikan dan masih merasa bahwa ada ketidakadilan. Orang Papua dianggap sebagai orang kelas 2 gitu. Itu mereka bukan meminta keadilan dan lain-lain, tapi ini kan semboyan atau mitos dari negara selalu dari tahun ke tahun orang Papua butuh keadilan, orang Papua butuh kesetaraan. Ini kan dari negara selalu membangun narasi ke orang Papua ini. Oke. Mereka kan tidak melihat dari orang Papua maunya apa, mintanya apa itu. Kalau dengan adanya satu proyek strategis nasional PSN, kan di Papua itu kan lagi mau dibangun PSN itu kan, proyek strategis nasional, termasuk alih fungsi lahan dari fungsi lahan dari hutan menjadi lahan sawit, dari hutan menjadi lahan-lahan pangan. Itu menurut kamu seperti apa? Kalau menurut saya program strategis nasional PSN ini kan kita melihat dulu ininya program ini desainnya orang dari siapa. Orang kapitalis Indonesia atau kapitalis Asia yang mendesain untuk mengkhususkan mereka punya programnya itu orang Indonesia. Gempa? Kucing. Serius, gempa ini? Tidak, kucing itu. Gempa? Saya tidak rasa ini. Oh iya. Maaf. Aduh, ini kita dijedain oleh gempa ini. Aduh. Memang Lombok ini rentan gempa. Kalau di Papua itu rentan ledakan senjata. Kalau di Lombok ini rentan gempa. Saya lanjutin. Aduh, keringetan saya langsung. Nah, berarti ini situasi di Papua itu ya sampai detik ini ya nggak ada perubahan gitu ya. Kalau yang di-image-kan itu kan udah ada pembangunan ini, pembangunan itu gitu. Tunggu dulu, kita luruskan yang itu PSN itu. Iya, PSN. Bentar. Iya. Saya mau PSN dulu. PSN dulu. Berarti ini kapital asing atau kapital Indonesia? Ini kan apa? Kalau ini pandangan saya saya mengamati selama ini kan kapital asing yang meluncurkan ke Indonesia. Dan Indonesia ini kan punya hutan yang masih hijau lebih besar. Iya, termasuk di tanah Papua. Dan Papua sekarang ini kan hotspot dunia ini. Iya. Hotspot dunia. Jadi internasional mereka melihat negara-negara yang memiliki superpower ini kan mereka untuk lumbung pangan kan untuk produksi dari ini negara-negara yang punya sumber daya alam yang masih natural ini kan merekanya bekerja sama dengan seperti Indonesia lah. Jadi mereka dan hasil macam padi dan pangan ini kan yang nikmati bukan orang Indonesia. Mereka pasti impor ke luar negara. Kalau PSN ini hadir di Papua, yang nikmatin bukan orang Papua berarti? Bukan orang Papua, jelas. Itu kan ancaman terbesar adalah makanan-makanan lokal ada yang ada di Papua itu. Seperti sagu, ubi-ubian, termasuk rumah untuk hewan-hewan eksotik ke Papua. Orang Papua ini kan mereka tidak pernah tanam padi ini. Mereka mau tidak mengenal nama padi ini. Orang Papua justru hanya mengenal karena mereka tidak pernah dari nenek moyang mereka sampai sekarang nggak pernah ada sejarah tanam padi di Papua. Oke, benar. Demikian pula di Indonesia juga sama. Dulu kan orang Indonesia bukan makan padi atau beras. Tapi kan ubi. Ubi juga. Singkong. Kalau kita bicara tentang Papua ini kan, kawan, kita bicara tentang masa depan sebenarnya. Karena Papua ini kan strategi sekali. Diskusi-diskusi tentang Papua di masa depan itu tidak banyak dibicarakan ya sama kawan mahasiswa sendiri. Ini saya bicara yang fakta, pengalaman yang dari tahun ke tahun.
setelah Papua dianeksasi ke Indonesia. Sampai sekarang ini orang Papua eh, tinggal di atas tanah sendiri, tapi sistem Indonesia membuat orang Papua itu seperti orang pendatang. Seperti pendatang di Ya, tanah sendiri. ya. Wow, wow, wow. Termasuk di Wamena ya. Walaupun di sana ada PSN, walaupun di sana ada Otsus, walaupun di sana itu ada pembangunan di 10 tahun terakhir. Sama saja, karena ini sistem ini kan berstruktur, jadi tidak akan pernah berubah. Pelanggaran HAM tetap terjadi. Tetap Termasuk di Wamena banyak pelanggaran HAM. banyak pelanggaran HAM di sana, banyak juga. Contoh, Pembunuhan, penculikan banyak di sana. ngeri ya. Saya kalau dengar cerita-cerita kawan Papua ini agak ngeri di Papua ya. Itu didiskusikan juga nggak di mahasiswa? Iya, didiskusikan. Tapi kalau diskusikan di kampus tempat-tempat terbuka tuh dibubar paksa. Pernah ngalamin itu? Ya, Di mana? di Munchen itu kawan-kawan mahasiswa selalu dibubar. Kalau di sini kan kawan-kawan mahasiswa ketika turun jalan demo, mereka semprot gas air mata, tapi di sana bukan gas air mata lagi, mereka tembak peluru. Peluru tajam. Ya, Wow. Ya ini cerita sih sebenarnya untuk merefleksi ingatan kita tentang kondisi di Papua. Dan sampai detik ini Papua masih memprihatinkan. ya. Apa yang diinginkan oleh anak muda Papua, khususnya di Wamena? Kalau khusus untuk di Wamena ini, eh, mahasiswa atau pemuda harus berpikir kritis, Hmm. melihat dari ancaman-ancaman yang masuk di Wamena ini. Sampai detik ini mahasiswa justru ditakut-takuti dengan kritis. Kalau memang di sini kami merasa baik-baik, tapi kalau di bagian Papua mahasiswa yang kritis itu pasti ditangkap atau kejar-kejar dari aparat negara itu. Diculik. Nah, Kalau di sini tidak. tidak, kalau di sini kan kami sedang baik-baik nih. Hmm. Kalau di sana kan Papua yang medianya ini kan media negara punya. Semua alat ini kan semua negara punya. Jadi siapa mau berpihak kepada orang-orang yang kritis? Dan tentunya kita menginginkan anak Papua lain hadir di sini juga, terus bersuara di podcast Bicara Santai. Ya. Siap dipanggil lagi, diundang lagi di podcast? Siap. Saya Saya harus menyampaikan apa yang terjadi di Papua sana. apa yang terjadi di Papua dan apa yang terjadi di sini sebenarnya khusus untuk anak-anak Papua. Itu yang sebenarnya penting juga kita bicarakan. Agar orang Papua tidak dianggap sebagai orang yang terbelakang, tidak dipecah-pecah atau Ya. bahwa Papua itu satu. Kalau kawan-kawan Indonesia mau tahu tentang Papua atau apa yang terjadi di Papua, itu jangan di media, tapi harus di orang Papua. Tanya langsung ke orang Ah. Papua. Makanya harus pantengin podcast Bicara Santai. Iya. Kalau media ini kan kita bicaranya, kita bisa menonton lewat YouTube atau podcast siapa saja, tapi medianya kan punya siapa kita tahu dulu. Kalau orang Indonesia kan mereka kan tetap apa yang terjadi di Papua mereka tidak mungkin bicarakan. Kalau podcast Bicara Santai? Ini kan kita menyampaikan langsung. Oke, kawan tombol, makasih banyak udah mampir di podcast Bicara Santai. Besok Oke. kita sering-sering bicara ya. Kita gas terus kawan. Kita gas terus kawan ya. Menuju pencerdasan kehidupan bangsa. Supaya orang-orang tahu bahwa kondisi Papua seperti ini. Oke, bye. Bye-nya di sana. Jumpa di